Untuk konsultasi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa itu supaya membawa teman saudaranya atau ya kalau memang nggak ada yang lain orang tua, supaya konsultasinya itu memang betul-betul dilakukan secara sejak kejadian ini. Pak, dari kampus sendiri melakukan pendampingan Korbannya itu kita sudah siapkan ya di tim etik itu kan ada psikolog. Ya, psikolog, dan kita sudah tawarkan ke korban kalau mau konsultasi pembinaan ya, memberikan semangat kembali kepada mereka, itu kita sudah siapkan. Nah, yang FK misalnya itu kan ketemu dengan timnya, sebentar saja beliau ketemu dan beliau lebih memilih untuk sama keluarga di kampung. Ya. kemarin tempat katanya yang bakal Dengar dari dalam dan sudah klarifikasi oleh dekan ya yang melaksanakan itu memang tidak. Miskomunikasi saja saya kira. Pengurukan di dalam kamar mandi. Tidak ada. Dekan sudah sampaikan kemarin kan ada Pak Ibu Irjen datang udah dipaparkan semua. Jadi tidak ada ya. Mudah-mudahan saya berterima kasih kepada kawan-kawan media ya yang memberitakan yang sebenarnya, kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga insya Allah masalah ini akan segera selesai. Pak, usulan dari Irjen apa Pak? Keluargaan. Nah, jika kita lalai Jadi tidak ada boleh konsultasi di rumah. di kampus. Memang dari dulu defaultnya di kampus. Cuman kita ini karena kekeluargaan, kadang-kadang kan misalnya ayahnya itu seperti saya, bimbingan saya itu ayahnya banyak sahabat saya. Jadi kalau dia silaturahim ke rumah, dilayani. Ayahnya silaturahim, anaknya dikonsultasi. Nah tapi sebenarnya default, apalagi yang Permen 30 ya, itu nggak boleh. Bisa di kampus. Harus di kampus ya. Harus di kampus. Ya, atau dia menggunakan media IT boleh. Ya. Nggak ada. BEM itu justru memberikan informasi. Kalau FKIP duluan FKIP memberikan informasi kepada saya, baru BEM. Yang ekonomi BEM duluan. Itu yang kita respon. Pak, tapi kan ada panggilan dari DPR untuk hadir. Nah, tapi dari kita tidak ada apa Pak? Itu tadi kan sudah saya jelaskan di media kemarin bahwa pada saat jadwal DPR dipanggil untuk rapat itu kita sedang rapat untuk tim ini juga. Jadi harusnya kan yang datang tim bukannya rektor. Tim itu menjelaskan kan. Nah tapi tim ini rapat karena ngejar tayang. Saya harus sebelum akhir minggu saya bilang harus sudah ada ketetapan. Yang untuk ekonomi ya. Kalau FKIP sudah duluan 18 November sudah clear. Bapak membantah adanya pengurungan di kamar mandi Pak Yawar, itu tidak benar Pak Yawar? Itu dari fakultas, dari dekan. Iya, saya kan bukannya ngurusi jurusan kan, urusan aku sudah selesai. Jadi kita tanya dekan. Tapi Kan dua sudah ditetapkan tersangka Pak, gimana dari yang iya kita begini, kalau itu kan kejadian itu antara dosen dengan mahasiswi ya. Nah, yang FKIP sudah beres. 18 November itu sudah ditetapkan bahwa dia kena sanksi selama 4 tahun. Yang FKIP ya. Nah, kalau yang ekonomi karena kemarin kan 3 minggu baru jadinya. Nah, jadi sudah kita nonaktifkan karena dia harus mengikuti proses hukum. Jadi kalau tersangka itu itulah itu sebenarnya kita memberikan lepas dari unsur itu apabila terburu kan tersangka kan. Ya jadi sudah nggak masalah dengan unsur. Nah nanti kalau sudah inkrah ada keputusan tetap maka kita akan lihat aturan Menpan untuk PNS karena dua-duanya kan PNS nih ya. Nah di aturan PNS itu ada hukuman berapa tahun, apa hukumannya sampai kepada yang terburu itu pemberhentian tidak hormat. Nah, jadi itu nanti kita tunggukan hasil keputusan dari proses hukum ini. Pak, langkah sebagai upaya antisipasi Pak agar hal yang Nah, serupa tidak kemarin kan terjadi sudah lagi. saya sampaikan ya, kemarin kan sudah jumpa pers, tapi tidak semua media, maaf saya undang karena tempatnya terbatas. Harapan saya kita berikan press release itu sampai semua, yang mudah-mudahan sampai ya. Nah, yang saya sampaikan salah satunya adalah kita sudah membentuk yang namanya Satgas. Satgas sudah kita bentuk dan Satgas sekarang sudah bekerja. Salah satunya adalah yang kita lakukan paling penting adalah sosialisasi ke seluruh warga kampus ya, agar mulai sekarang berkomunikasi ya, baik menggunakan IT maupun ketemu langsung itu harus masing-masing menjaga marwah ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.